Pagi hari memetik tomat, memetiknya di kebun paman. Saya ucapkan salam hormat pada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu jintan hitam, asal-usulnya, dan juga sejarahnya. Jintan hitam atau dalam bahasa latinnya Nigella sativa merupakan salah satu tanaman yang tumbuh subur di wilayah tropis. Tanaman ini termasuk famili Ranunculaceae yang merupakan tanaman berbiji. Jintan hitam juga tergolong sebagai tanaman gulma yang tumbuh semusim dengan tinggi 20 hingga 50 cm. Penyebaran tanaman ini meliputi wilayah Mediterania Timur hingga ke wilayah India dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jintan hitam telah lama dimanfaatkan sebagai tanaman obat, khususnya pada bagian biji. Selain telah lama digunakan sebagai obat tradisional, tanaman ini juga banyak digunakan sebagai bumbu masakan di daerah Timur Tengah. Menurut sejarah, jintan hitam ini telah digunakan sebagai obat tradisional sejak 2000 hingga 3000 tahun sebelum Masehi di daerah Timur Tengah. Lalu jintan hitam ini juga sudah banyak ditulis pada literatur kuno ahli-ahli pengobatan zaman dulu. Pada zaman tersebut telah banyak dilakukan penelitian tentang manfaat jintan hitam ini atau sering disebut habatus sauda sebagai kesehatan juga untuk pengobatan. Bahkan ilmuwan terkenal sekelas Ibnu Sina, seorang peneliti jenius berasal dari Timur Tengah yang terkenal dalam pengobatan Timur dan Barat, pun ikut meneliti manfaat jintan hitam ini. Nah, jintan hitam ini mengandung sedikitnya 9 asam amino esensial, arginin, protein, besi, serat kasar, kalsium, magnesium, niacin, potasium, selenium, seng, interferon, omega 3, omega 6, omega 9, minyak atsiri dan minyak volatile, saponin sebagai anti racun, sterol, dan nigelon. Selain itu, jintan hitam juga mengandung multivitamin seperti vitamin A, vitamin B1, B2, B6, vitamin C, dan vitamin E. Karakteristik jintan hitam adalah memiliki daun berbau segar, bijinya mengandung minyak atsiri dan lemak, dan jintan berbentuk panjang. Akar jintan berbentuk ramping dan bercabang dan tidak begitu tinggi. Paling tinggi hanya mencapai kira-kira 1 kaki. Daun dari jintan sama seperti daun adas namun lebih kecil. Bagian atas daun hampir tidak ada batangnya, namun bagian daun jintan yang paling bawah mempunyai batang daun yang lebih panjang. Bagian daun hampir mirip seperti rumput yang menjulur jika kita melihatnya dari kejauhan. Daun dari tanaman jintan itu kecil, warnanya hampir sama seperti warna kemerahan atau merah muda milik bunga mawar. Nah, biasanya bunga jintan mekar sekitar bulan Juli dan Juni. Pada bulan-bulan tersebut, bunga jika sukses akan berubah menjadi biji. Biji jintan berbentuk persegi panjang dan bagiannya lebih tebal di tengah. Panjang biji jintan sekitar 5 inci saja. Warna dari biji jintan terang dan permukaannya tidak rata. Dan biji jintan hampir lurus, tidak berbentuk. Jintan hitam telah disebut-sebut sebagai tanaman obat berkhasiat tinggi dalam perkembangan awal agama Islam. Melansir WebMD, orang telah menggunakan jintan sebagai obat tradisional selama beberapa generasi untuk mengobati beberapa macam kondisi, mulai dari gangguan pencernaan, diare, serta sakit kepala. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Amanda Mairadi Gusti, akan membahas beberapa khasiat dari jintan. Yang pertama, mengurangi efek stres. Melansir headline, biji jintan mengandung zat alami yang bekerja sebagai antioksidan. Zat-zat itu disebut apigenin dan luteolin yang mencegah radikal bebas kecil yang menyerang sel-sel tubuh manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa jintan dapat membantu melawan efek stres dengan bekerja sebagai antioksidan. Yang kedua, membantu mengontrol diabetes. Mengutip Healthline, jintan digunakan sebagai bagian dari percobaan obat herbal untuk diabetes. Obat rempah tersebut berhasil membantu penderita diabetes untuk mengelola kondisi mereka. Berdasarkan sebuah percobaan, ditemukan bahwa kelompok yang menerima minyak jintan secara signifikan berkurang kadar gula darah, insulin, dan hemoglobinnya. Yang ketiga, melawan bakteri dan parasit.
Melansir Healthline, minyak yang diekstraksi dari biji jintan telah digunakan sebagai agen larvasida dan antiseptik yang efektif. Minyak jintan bahkan membunuh varian bakteri yang resisten terhadap antiseptik lainnya. Peneliti percaya bahwa jintan dapat membantu membunuh bakteri berbahaya yang mencoba menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, termasuk bakteri E. coli alias bakteri yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Hal tersebut dapat menjelaskan mengapa rempah jintan telah digunakan sebagai pengawet dalam makanan selama berabad-abad. Apalagi di masa sekarang, agar sistem kekebalan tubuh terjaga di masa pandemi COVID-19 ini, selain rutin berolahraga dan membiasakan diri dengan pola makan yang sehat, mengonsumsi jintan hitam juga terbukti aman dan bermanfaat dalam menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Nah, ini dia salah satu produk jintan hitam yang diproduksi dalam bentuk kapsul agar mudah dikonsumsi. Di sini juga tertera khasiat dan kegunaannya, yaitu secara empiris dapat membantu memelihara kesehatan, meningkatkan imunitas, dan melancarkan peredaran darah. Kembali lagi sama saya yang bawain pantun di depan tadi. Nah, sekarang saya mau bawain informasi terkait jintan hitam. Oke, saya mau bawain produk dari jintan hitam, terkhususnya cemilan. Karena kenapa? Karena saya suka nyemil. Oke, lanjut. Yang pertama ada ladrang manis jintan hitam. Kalau kalian bosen ngeliatin saya, tapi masih tetap pengen yang manis-manis, kalian bisa bikin nih ladrang manis jintan hitam ini. Apalagi kalau misalkan kalian lagi kepengen sambil makan bakso atau mie ayam, atau mungkin mie ayam di kantin 21. Oke, jadi kalau kalian mau makan di mie ayam kantin 21, jangan lupa bikin ladrang manis jintan hitam dulu di rumah. Habis itu kasih tahu saya biar saya bisa bagi. Oke. Yang kedua ada stik jintan hitam. Nah, ini mirip-mirip kayak tadi lah ya, cuman bentukannya rada panjang, terus juga rasanya gurih. Kalau yang tadi kan manis, sekarang gurih gantian. Terus jintan hitamnya ini juga berupa biji kayak yang di ladrang manis tadi. Nah, untuk selanjutnya ada kue jintan manis. Nah, kalau dari tadi kita pakai jintan hitam dalam bentuk biji, sekarang kita pakai jintan hitam dalam bentuk bubuk. Tapi Anda tahu apa? Nantinya bakal jadi biji juga. Karena kue jintan manis ini nama lainnya adalah biji ketapang. Nah, perlu tahu kan kalau di situ ada jintan hitamnya? Saya juga. Oke. Nah, untuk produk selanjutnya saya pengen saudara sekalian yang nebak. Ya, biar kita lebih interaktif lah. Dengan clue. Ada tahu? Betul, kembang goyang jintan hitam. Nah, cakep banget. Yang ini tuh bener-bener unik karena bentuknya kayak lucu gitu, gemoy kalau kata orang-orang zaman sekarang. Pasti kalau cewek-cewek habis makan kembang goyang langsung tahu kenapa? Karena namanya kembang goyang. Habis makan langsung goyang pala-palanya. Oke, untuk produk terakhir kita ada jintan hitam kastangel. Kalau dari tadi kita jintan hitamnya itu dalam bentuk bubuk, dalam bentuk biji, sekarang dalam bentuk keju. Nah, kita tahu kan kalau kastangel itu biasanya identik dengan lebaran. Kebetulan bentar lagi mau bulan puasa. Habis bulan puasa, lebaran. Jangan lupa ajak saya ke rumah kalau saudara sekalian bikin jintan hitam kastangel. Karena ya, saya juga mau cobain produk yang saya kasih tahu ke saudara. Oke. Sekian cemilan yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita bakal nanya ke opini masyarakat tentang jintan hitam. Sekarang saya udah sama narasumbernya, yaitu ayah saya sendiri. Nih abang nanya sekarang ya. Ya. Tahu nggak sih jintan hitam itu apa? Enggak. Kalau ini habatus sauda. Habatus sauda? Nah. Habatus sauda tahu. Habatus sauda tuh jintan hitam sama. Oh, barangnya sama. Oke. Pernah ini nggak konsumsi habatus sauda itu? Habatus sauda? Pernah. Waktu saya kena COVID tahun lalu ya. Tahun lalu di rumah sakit itu saya diminta untuk minum habatus sauda 2 kali sehari. Kayak gimana sih bentuknya itu habatus sauda? Seperti yang saya terima, jadi bukan, itu sudah mungkin olahan ya. Seperti madu hitam. Seperti madu, kental tapi hitam. Rasanya gimana? Rasanya pahit. Kalau kan jintan hitam tuh ada manfaatnya ya. Berasa nggak sih pas? Ya pengalaman waktu itu sih otomatis dia mengembalikan stamina ya. Jadi semenjak kena COVID itu kan stamina turun sekali. Terus minum itu konsumsi 2 kali sehari ya, alhamdulillah terjadi perbaikan
kondisi tubuh lah selama 3 minggu setelahnya gitu. Oh ya udah, gitu aja. Makasih udah mau diwawancara. Oke. Sekian aja teman-teman. Makasih. Bambu kecil menjadi anyaman. Sarapan pagi pakai ketan. Terima kasih untuk setiap senyuman. Di hati ini terasa kehangatan.